me out of here, Donald, please. Nggak semua penjahat di film itu dibenci. Beberapa justru lebih disukai daripada pahlawannya sendiri. Dan yang ada di posisi pertama bukan cuma bikin kamu simpati, tapi juga bikin kamu ragu siapa yang sebenarnya salah. Number 7. Di film ini, justru penjahatnya yang paling menonjol. Thanos bukan tipe villain yang asal hancurin dunia. Dia punya tujuan, dan dia percaya itu benar. Yang bikin penonton mulai ikut dia, karena cara dia mikir itu jelas. Kita mungkin nggak setuju, tapi kita paham kenapa dia melakukan itu. Dan itu cukup untuk bikin dia terasa lebih menarik dari pahlawannya. Let me guess. You're home? And it was beautiful. Titan was like most planets, and when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random. Tapi itu masih yang paling ringan. Berikutnya, penjahatnya justru jauh lebih sulit untuk diabaikan. Number 6. Let me out of here, Donald, please. Film ini isinya penjahat semua, tapi justru itu yang bikin menarik. Karakter seperti Harley Quinn punya kepribadian yang kuat, beda, dan gampang diingat. Sementara misi utamanya sendiri terasa biasa saja. Akhirnya, yang diingat penonton bukan ceritanya, tapi karakter-karakter liar ini. Dan tanpa sadar, penonton lebih menikmati sisi penjahatnya. The evil dog face. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Kalau tadi masih terasa fun, yang ini mulai beda dan sedikit nggak nyaman. Number 5. What police have uncovered reads like this. Human skull. Di awal, mereka jelas terlihat sebagai penjahat brutal. Tapi film ini sengaja ngasih kita waktu untuk melihat mereka lebih dekat. Ada interaksi, ada hubungan antar karakter yang bikin mereka terasa nyata. Bukan berarti penonton membenarkan tindakan mereka, tapi karena terlalu sering melihat sisi mereka, akhirnya muncul rasa familiar. Dan dari situ, penonton mulai lebih terikat ke mereka dibandingkan pihak yang mengejar mereka. Fucking pie hole shut. That is the only remotely safe place I know about. Don't you fucking imitate me. It's fucking rude. I know what I know, and I know I don't like that nut sound. Fuck you. Fuck you. Dan dari sini, sudut pandangnya mulai berubah. Kita nggak lagi cuma melihat mereka sebagai penjahat. Number 4. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Film ini menarik karena semua karakternya adalah narapidana. Jadi dari awal kita tahu mereka bukan orang baik. Tapi ketika situasinya berubah dan mereka justru jadi pihak yang terancam, penonton mulai melihat mereka dari sisi yang berbeda. Mereka tetap penjahat, tapi di kondisi itu mereka juga manusia yang berusaha bertahan hidup. Dan di titik itu, penonton mulai lebih mudah simpati ke mereka dibandingkan melihat mereka hanya sebagai pelaku kejahatan. Gebiar, tutup. Gebiar, wait, tutup. Gebiar lagi. Kalau yang ini lebih ekstrim, karena kita tahu dia salah, tapi tetap nggak bisa lepas dari ceritanya. Number 3. Excuse me. Lu Bloom jelas bukan orang baik. Dia manipulatif dan nggak punya empati. Tapi yang bikin penonton terus mengikuti dia karena dia selalu selangkah lebih pintar. Cara dia bekerja, cara dia mengambil peluang, itu bikin kita penasaran. Kita tahu dia salah, tapi kita tetap ingin lihat sampai sejauh mana dia bisa pergi. Dan itu yang bikin dia lebih menarik dari karakter lain.
Berikutnya bukan soal menarik lagi, tapi mulai masuk ke cara berpikir yang bikin gak nyaman. Number 2. Do you like what you do for a living? Villain di film ini tidak banyak muncul, tapi ketika muncul, dampaknya besar. John Doe punya cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Dia tidak bertindak secara acak. Semua yang dia lakukan punya tujuan. Dan justru itu yang bikin penonton tertarik. Bukan karena setuju, tapi karena ada logika yang bisa diikuti. Dan itu membuat karakternya terasa lebih kuat dari tokoh utamanya. You're looking for me. Don't you fucking move. On the fucking floor. Keep away from him! On the fuck. Now! Toes on the ground! I'd like to speak to my lawyer, please. Sebelum ke posisi pertama, menurut kamu dari semua ini, siapa yang paling bikin kamu nggak bisa benci? Tulis di komentar ya. Dan kalau kamu suka bahasan film kayak gini, jangan lupa subscribe. Karena yang terakhir ini bisa bikin kamu ragu siapa yang sebenarnya salah. Number 1. Di posisi pertama, ini bukan soal siapa yang paling jahat, tapi siapa yang paling mudah dipahami. Arthur Fleck ditunjukkan dari awal sebagai orang biasa. Kita lihat hidupnya, tekanannya, dan bagaimana dia diperlakukan. Semua itu dibangun pelan-pelan. Jadi ketika dia berubah, penonton sudah tahu prosesnya. Dan itu yang bikin banyak orang akhirnya lebih simpati ke dia dibanding melihatnya sebagai penjahat biasa.